selamat datang kembali di podcast kami, yaitu Gue Sedang Seputaran Sadar. Bersama saya adalah Viani dan rekan saya. dan juga saya Fatma. Dan juga seperti biasa, kita nggak cuma berdua karena kami selalu didatangi oleh narasumber-narasumber hebat kita. Salah satunya adalah milenial hebat yang berani turun ke dunia pengusaha. Boleh dikenalkan diri dulu? Halo, nama saya Edo, dan ini partner saya Juna. Masih ada 2 orang lagi yang berhalangan hadir. Kami dari Genggaman. Selanjutnya kita didatangi oleh narasumber yang bergerak di bidang seni yang punya bakat luar biasa. Boleh diperkenalkan, Bang? Nama saya Guntur Suryadi. Maaf saya datang sendiri lantaran teman-teman lain punya kesibukan. Oke. Gimana nih kabar abang-abang semuanya? Ya, terima kasih. Alhamdulillah baik ya. Untuk abang-abang nih, mengapa awalnya memutuskan untuk menjadi pengusaha? Ya, karena kami berempat juga punya cita-cita yang sama dari masih sekolah SMA gitu. Pengen jadi pengusaha, pengen bergelut di bidang menjadi pengusaha gitu, bisnis langsung gitu, langsung lagi. Kenapa abang terlalu yakin dalam usaha ini? Sedangkan kalau usaha ini kan saingannya banyak. Dan terus, kenapa abang ingin membuka usaha Genggaman ini? Apa motivasi abang? Ya itu tadi lah dari awal kami kan juga berempat juga punya cita-cita lah jadi pengusaha gitu. Dan kenapa bergelut di bidang ini? Karena kami yakin lah, sama-sama meyakinkan lah, saling memotivasi satu sama lain dari kami berempat gitu untuk lebih maju lah gitu. Dan Genggaman sendiri pun bukan cuma bergerak di bidang minuman, makanan atau jenis kuliner gitu, tapi kami punya banyak ide untuk kedepannya gitu. Seperti banyaklah akan bakal kami lakukan. Dan ya sekarang masih baru memulai lah gitu, baru mulai merintis dari awal lah gitu, bukan cuma dari kuliner lah kalau Genggaman gitu, seperti itu. Oh, berarti nantinya usaha Abang Genggaman ini pasti akan dikembangkan lagi sayapnya, diperluas lagi. Keren sih. Oh, untuk Bang Guntur nih, boleh diceritakan sedikit gimana awalnya Abang bisa jatuh hati dan akhirnya mendalami profesi sebagai seniman? Boleh sedikit diceritakan, Bang? Profesi mendalami. Sebenarnya itu awalnya mulai dari hobi tongkrongan biasa. Ya nongkrong, coba-coba. Rupanya suka sama teman-teman ya kan. Ujung-ujungnya pengen dalami gitu. Jadi nongkrong sambil sama teman gabung. Udah bikin sesuatu kegiatan yang berbentuk seni lah, entah band, yang sejenis lah. Jadi ikut-ikut lama-lama kebiasaan, kami pun bikin satu grup, alhamdulillah adalah kecil-kecil, ya gitulah. Oke, berarti awal mulai ceritanya itu karena pergaulan yang dengan bakat yang sama ya, Bang ya. Oke, selanjutnya nih, Bang, kan selama pandemi nih, gimana sih job Abang itu? Maksudnya kan kita nggak boleh ngumpul rame-rame, sementara kalau seniman itu kita tugasnya itu mengumpulkan orang kan, kayak mungkin konser musik dan lain-lain. Itu tuh gimana job Abang selama pandemi ini? Terus gimana sih kalau misalnya memang menurun, itu gimana cara Abang untuk oke, seharusnya ini abis ini aku harus siapkan ini untuk alternatif lain? Masalah job puasa pandemi. Biasanya sih kita sama teman-teman lain kan, ini datang sendiri nih. Biasanya kan sih nongkrong di kafe, ngisi kafe biasanya kan. Itulah jam biasanya tiap mingguan sama teman-teman. Jadi selantaran pandemi ini jam itu kurang lah. Untuk mengatasinya itu kalau untuk dari kami masih susah. Ya mengikuti pemerintah lah pada intinya. Sekarang kan lagi masa-masa pandemi nih. Jadi pendapatan selama pandemi atau sebelum pandemi apakah jauh berkurang atau sama aja, Bang? Ya jelaslah kami juga mengalami itu dampak pandemi ini. Jelas ada berkurang lah penghasilan gitu semenjak ada pandemi ini gitu. Dari sebelumnya segini ya dapatnya cuma segini gitu, berdampak lah pada usaha kami gitu. Oke, berarti pendapatan abang jauh berkurangnya ya. Jadi gimana sih cara abang memutar balikkan modalnya sedangkan pendapatan abang itu berkurang? Apakah abang tuh tak rugi gitu? Ya dengan kami mengurangi belanja pembelian modal lah, dengan modal awal lah gitu kami kurangi gitu. Ya kalau masalah rugi atau enggaknya ya namanya juga usaha gitu,
mau usaha kak gitu, pasti ada rugi, pasti ada untungnya gitu. Yang penting usaha aja gitu, biar jadi kaya gitu, yakin ya. Nah, untuk Bang Guntur sendiri nih, tadi kan sebagai seniman, job-job di kafe berkurang, di tempat yang berkurang, otomatis pendapatannya juga berkurang drastis kan, Bang? Nah, itu tuh gimana tuh Abang menghadapi ya seperti itu? Karena kita harus memutar lagi uang kita ke sini, sementara kita nggak ada job. Itu gimana cara Abang menghadapi? Lantaran job pandemi sekarang kurang ya, sebagai seniman kecil kami cari kegiatan lain lah selain sibuk di kafe-kafe lah, ya, seperti orang biasanya lah. Itu yang jelas cari keuangan itu soalnya sekarang itu perlu ntar pandemi kan. Berarti untuk memutar dana kembali itu menggunakan yang seadanya kan, Bang? Ya. Bang, di luar sana tuh masih banyak teman-teman yang dia punya bakat yang luar biasa kadang, tapi dia masih malu, masih merasa minder untuk keluarkan bakatnya ke orang-orang, untuk menampilkan semuanya. Padahal kan sebetulnya itu keuntungan yang besar, apalagi di zaman milenial sekarang. Itu menurut Abang gimana? Seharusnya tuh kita milenial tuh gimana dengan bakat kita? Apakah kita harus ekspor sana sini? Boleh kasih saran sedikit, Bang? Kalau soal masalah bakat sih semua orang sih banyak bakatnya kan. Tapi untuk keadaannya sekarang biasanya dulu ada juga kami bikin event-event kecil-kecilan sepertinya bikin akustik di taman. Mungkin yang orang-orang sini yang biasa nongkrong nonton di kota lah gitu ya kan. Dan pandemik ya kalau untuk nongkrong nggak jelas nggak boleh kan. Jadi tapi kalau untuk usaha apa ya namanya eh, apa bakat-bakat anak-anak tadi kan ya berkurang lah dari situ. Tapi kalau untuk nengok zaman anak-anak milenial sekarang ya nggak sama lah kayak kami dulu. Kalau kami dulu nggak pernah kenal teknologi, cuman dengar musik-musik gitu kita cari ya kan. Kalau sekarang udah kenal teknologi sepertinya Instagram, WhatsApp, Facebook. Mungkin anak-anak sekarang ngeksplornya bisa dari situ, bukan hanya dari kami aja. Jadi harus lebih mengeksplor. Ya, dengan perkembangan teknologi sekarang lah. Untuk yang merasa minder, Bang, sarannya? Kalau untuk merasa minder, lebih bagus ya apa namanya? Kalau lebih bagus punya teman yang bisa yang bisa diajak ngobrol atau melatih diri sejenisnya lah. Soalnya kami juga dari tongkrong-tongkrongan, ibaratnya kami otodidak. Untuk abang-abang yang udah berani terjun ke dunia usaha nih, boleh dong kasih pesan atau motivasi kepada teman-teman yang masih takut terjun ke dunia ini, dan apa harapan abang ke depannya? Oke, buat teman-teman yang di luar sana yang masih ragu-ragu untuk memulai usaha gitu, jangan ragu lah gitu untuk memulai usaha. Buat teman-teman yang masih muda seperti kami, jangan sampai takut kalah lah sama teman-teman orang-orang yang udah dewasa atau orang tua, bersaing secara sehat aja gitu. Jadiin begitu sebagai motivasi untuk lebih menguatkan ide-ide kita gitu. Kalau apa tadi? Harapan ke Kalau depannya? harapan semoga kedepannya tuh adalah jalur gitu untuk pemuda-pemuda yang berusaha seperti kami gitu, jalur untuk lebih gimana ya, lebih Ada wadahnya. wadah untuk nentuin lah gitu, bantu lah gitu, Iya. kasih seminar gitu. Itu aja sih. Untuk abang seniman sendiri nih, apa sih harapan abang ke depannya? Harapannya yang jelas sebenarnya ganggu ya kan. Kami dapat lagi, dapat juga ngasih teman yang punya talent, gabung sama kami. Harapan ke depannya akan ada pendapatnya. Amin. Kalau untuk Bang Edo sendiri nih, tadi kan ada keluar statement kalau misalnya di sini tuh masih kurang wadah untuk menyalurkan aspirasi sebagai milenial. Banyak teman-teman yang kuliah bisnis tuh malah dia mau buka usahanya di luar dia, karena katanya kalau misalnya di daerah itu kurang laku lah, cuma sebentar laku. Itu menurut Bang Edo sendiri gimana? Sebenarnya nggak apa-apa sih kalau teman-teman yang dari jauh gitu, kuliah-kuliah yang jauh gitu mau bikin usaha berbagai ide, tapi langkah baiknya tuh teman-teman yang kuliah bisnis atau yang di jauh-jauh gitu pulang lah ke daerah kita gitu, bangun ruang di daerah kita gitu. Kalau di sini juga masih berkurang wadah untuk usaha-usaha muda untuk lebih maju lah gitu. Kami pun genggaman juga merasa belum dapatlah wadah yang tepat gitu,
sedangkan cita-cita kami dan ide aspirasi kami itu masih belum tahu mau di tempat ngadu tuh kemana gitu. Sementara harus mengembangkan Harus sayap. mengembangkan sayap gitu, mengembangkan brand lah gitu. Nah, pertanyaan terakhir nih untuk abang-abang semua, kira-kira salah satu visi misi program Bapak ini ada nggak salah satu tuh yang sudah kalian baca? Oh ini nih sebenarnya yang aku mau gitu, yang pas di bidang kalian. Boleh juga? Kalau dari saya mungkin dari saya pribadi itu dari bagaimana dari saya pribadi lah gitu, dari teman saya juga saya kami ada dengar lah gitu kalau program dari Bapak itu memajukan usaha untuk UMKM. UMKM untuk milenial lah gitu, untuk pengusaha muda gitu, dikasih wadah lah untuk tempat mengadu gitu, mau kemana gitu. Kalau Abang sendiri ya? Kalau saya sendiri, kalau sama lebih kurang ya kan, sebenarnya dari Bapak itu punya wadah. Kalau memang wadah dari seni yang memang juga mau kan, alhamdulillah. Untuk bibit-bibit yang baru, simulasi baru dari teman-teman atau adik-adik kita. Kalau Semoga apa, semoga lah harus ada ya kan. ada pandangan yang sama. Segitu. Nah, sejauh ini sudah menetapkan hati ke siapa? Apakah udah tahu masing-masing? Menetapkan hati pada siapa? Pilihan. Ya, pilihan. Di hari hari. Oh, ini. Dari hati nurani. Sekali lagi terima kasih kepada abang-abang semua yang mungkin di sela-sela kesibukannya meluangkan waktu ke sini. Kami dari Buah Sedap Seputaran Sadar sangat-sangat terima kasih. Oh ya satu lagi, boleh dong kasih pesan-pesan biar untuk teman-teman tuh biar jangan golput gitu. Oke, buat teman-teman semua, jangan lupa datang ke TPS. Tentukan pilihan kalian, satu suara dari kalian membantu siap ke depannya. Sadar. Banget. Sekali lagi semuanya diingatkan untuk jangan golput dan jangan lupa tanggal berapa, Bi? Tanggal 9 Desember 2020, Hari Rabu untuk datang kemana? TPS terdekat. Dan jangan lupa juga coblos nomor 1. 1. Terima kasih semuanya, sampai jumpa di lain episode.